Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ibu-ibu, orang tua kami, keluarga besar Majelis Taklim Al-Hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Ya Allah, ya Allah, kami benar-benar memohon semoga perkumpulan ini bukan hanya di sini, tapi semoga perkumpulan ini sebagai awal muqaddimah kelak kami rombongan menuju surga Jannatun Naim dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal. Hari ini kiat agar hidup bahagia. Ingin gak hidupnya bahagia? Ingin gak hidupnya senang? Ingin gak hidupnya tenang? Dengerin dengan baik ini ibu. Kalau hidup pengen senang, ibu harus punya darun wasi'un. Darun itu rumah, wasi'un yang besar, yang megah, yang indah. Jadi kalau ibu pengen hidupnya bahagia, harus punya rumah yang besar. Ibu rumahnya besar tak kecil? Besar tak kecil? Apalagi dapat ngontrak kedernya. Iya, Bu, ibu harus punya rumah yang megah, yang besar, baru ibu bahagia. Bu. Tapi apa maksudnya? Nah ini maksudnya Bu, rumah yang besar itu tafsirnya ay qalbun wasi'un. Kalau pengen bahagia, qalbun punya hati, wasi'un yang luas. Walaupun rumahnya sempit dapat ngontrak, tapi kalau hatinya luas, hatinya legaan, hatinya pemaaf, hidup akan bahagia. Tapi walaupun rumahnya megah, Bu, hatinya pendendam, hatinya iri hati, hatinya sombong, jauh dari Allah, tidak akan mendapat kebahagiaan. Doh, jadi ibu hari ini yuk dandani hati. Siap? Siap. Beres hati. Siap? Siap. Sebab di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, seluruh anggota badan akan bagus. Tapi kalau hati itu rusak, seluruh anggota badan akan rusak, Bu. Ala wahyal qalbu, itulah namanya hati. Alhamdulillah. Shallallahu Nabi Muhammad. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya karena ingat pada Allah, hati akan tenang. Coba ya, kalau orang hatinya bagus, insya Allah mulutnya senyum bagus, matanya kedip-kedipnya bagus, dilangkahkan ke tempat yang
bagus, mukanya bagus, hati lagi seneng. Masya Allah. Tapi kalau hatinya rusak, hatinya kotor, mulutnya mencu, iya, mukanya kayak memedi menakutkan, matanya melotot, na'udzubillah min, itu karena hatinya rusak. Masya Allah. Loh, kalau hatinya baik, seneng hadir ke majelis mulia seperti ini nih, seneng ada sini nih, seneng luar biasa. Masya Allah. Nikmat enggak ada di sini? Seneng enggak ada di sini? Sedep enggak ada di sini? Adem enggak ada di sini? Mantep enggak ada di sini? Manis enggak ada di sini? Sallallahu Nabi Muhammad. Enak ada nih majlis taklim nih, karena ini kata baginda Nabi, robotul jannah. Ini taman surga. Hati lagi bagus kabeh. Seneng di majlis mulia ini. Nikmat, bahagia, manis, sedep. Maka saking nikmatnya ngantuk kabeh. Sallallahu Nabi Muhammad. No, sekarang ada di taman suar robotul jannah. Jadi ibu yang senang hadir ke sini nih, itu belum di akhirat, baru surga dunia sudah nikmat luar biasa. Betul? Ada nggak di sini yang pusing? Nggak ada. Sebagai tanda senang, senyum semua 10 menit. 1, 2, 3. Nikmat. Alhamdulillah. Loh, maka kalau ibu pengen seneng, itu belum di akhirat, di dunia saja sudah nikmat hadir di majelis mulia ini, taman surga dunia ini. Kata Imam Yahya bil Mu'ad Ar-Razi, innamah rajannati tarkud dunya. Kalau kita pengen seneng, Bu, cari mas kawinnya surga. Apa? Berani meninggalkan dunia ketika datang perintah Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sesibuk apapun, datang waktu adzan, Allahu Akbar, ditinggal dulu. Dapat apa? Hayya 'alas shalah, salat dulu. Hayya 'alal falah. Nah, al-falah ini kebahagiaan yang luar biasa. Orang kalau salatnya awal waktu berjamaah pasti bahagia. Apa aja, Bu? Iya, tinggal dulu. Setelah itu silakan aktivitas lagi sebentar. Ibu hadir ke sini ditinggalkan aktivitas. Ini maharnya surga. Calon ahli surga. Iya. Al-falah itu hayya 'alal falah itu kebahagiaan, Ibu. Tuh, maka kalau ibu pengen bahagia, tata hati kita, jaga hati kita, hatinya yang luas. Ada kisah yang indah ini, Bu. Masih hidup? Alhamdulillah. Seorang pemuda yang ganteng datang ke seorang kiai. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Ya Syekh, saya hidupnya keder aja, galau aja, gemeter aja, mau bunuh diri saja. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Karena hatinya sempit. Kata Syekh, ambil air di gelas tuh. Lah ambil air di gelas, coba ambil garam 1 sendok. Kemudian dicampur dengan air, diudek dengan air. Coba kamu minum. Kamu minum, wah! Asin, Syekh. Syekhnya gemuyu aja, senyum aja. Kamu ambil ya garam 1 sendok. Di mana, Syekh? Syekhnya pula kolam, punya balong yang besar, airnya jernih, telaga lah kalau sekarang barangkali. Coba taburkan ke kolam 1 sendok. Kamu air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat, sejuk, adem. Iya, 1 sendok dilempar ke kolam yang besar, nggak terasa asinnya, betul? Tuh, kalau kamu ya hatinya cuma segelas, sesek enggak? Sesek. Tapi kalau kamu hatinya sekolam, setelaga ini,
kamu hidup akan bahagia. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, kalau ibu hatinya sudah luas, maka ibadah itu nikmat, ngaji nikmat, sholat nikmat, sholawatan nikmat, sodako nikmat, sholat berjamaah nikmat, ngunjing orang nggak nikmat, nggak seneng, udah nggak suka ya berbuat ngunjing, memfitnah nggak suka, senengnya baca sholawat, baca Al-Quran. Masya Allah, kalau ngomong yang bagus, karena hatinya bagus, maka omongannya bagus. Alhamdulillah. Ini ibu yang datang ke sini hatinya segelas ke sekolah. Kalau segelas nggak mau datang ke sini nih. Aning lawan aja. yang dipikirin itu duit baik, Bu. Ya Allah. Maka cerita yang kedua nih. Ibu-ibu datang ke Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, apa Bu? Saya hidup negara susah baik, duitnya pas-pasan, yang duit baik. Yang dipikirin Bu. Penting, duit penting, Bu. Tapi duit dibagi rezeki kepada Allah. Bu, jangan ngeluh aja. Enggak ngeluhnya gimana Pak Kiai? Saya ini hidup pas-pasan aja. Rumah ngontrak, makan pas-pasan. Kiai senyum. Ibu kan sehat, punya mata dua, bisa melihat bermacam-macam pemandangan yang indah. Bagaimana kalau mata ibu untuk didonor, satu mata 100 juta, mau enggak? Dua mata 200 juta, mau enggak? Nggak mau ya Pak Kiai. Untuk apa punya 200 juta mata buta bin picek? Mau nggak? Nggak mau. Sudah punya 200, tinggal pakai kacamata hitam aja nggak kelihatan. Nggak mau dia. Bagaimana kalau telinganya 200 juta lagi? Mau nggak Bu? Nggak mau, nggak punya telinga. Ya tinggal kacamata hitam sama kerudung nggak kelihatan. Belum lagi harganya jantung, paru-paru, ginjal. Makanya ya kata ibu ya, Kiai itu bilang ibu sering datang ke rumah sakit. Kemana aja? Rumah sakit. Kalau orang sakit, harta benda, duit nggak ada manfaatnya, betul? Betul. Sering ke rumah sakit, penyakit bermacam-macam, stroke, diabetes, dan macam-macam lagi. Ya naudzubillah min dzalik. Semoga ibu sehat semua. Amin. Bahagia semua. Maka sering hadir ke sini. Istiqomah amin ya robbal alamin. Loh, mumpung masih sehat. Maka ibu jangan ngeluh aja. Nikmat itu bukan uang saja. Sehat juga alhamdulillah. Nah, kalau hatinya luas, punya uang, alhamdulillah. Uangnya sedikit, alhamdulillah. Nikmat banget, Bu. Dengerin nggak Bu? Jadi kalau hatinya lagi galau, ke rumah sakit sana. Iya, lihat-lihat orang sakit, Bu. Maka mau sehat, jangan sampai setelah stroke baru pengen ngaji ya repot. Sering kan, kadang-kadang begitu. Datang ke orang lagi sakit stroke, mulutnya mengok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Doain aku ya Pak Kiai, kalau sehat ikut ngaji pret. Ya pengen ngaji lagi sehat begini nih, betul? Kemuyu deh Bu. Sakit ya nggak bisa. Tapi kalau ibu sudah istiqomah, diparingi sakit pening misalnya, nggak kesini, nggak kepalanya muter-muter, tetap ibu dapat pahala ngaji. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu-ibu malu akhirnya. Iya Pak Kiai, terima kasih. Walaupun uang saya sedikit masih sehat, alhamdulillah. Ini ada kisah yang hebat nih, dengerin. Seorang raja di raja yang sukses, kerajaannya besar, datang ke ulama. Assalamualaikum Syekh, nasihati aku dong. Baik Raja.
Ada apa Pak Kiai? Kalau Tuan Raja ini sakit mulutnya, nggak bisa minum, nggak bisa nelan, terus ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Raja, berani bayar berapa? Ya untuk apa kan hidup? Minum nggak bisa, makan nggak bisa, nelen nggak bisa, walaupun jadi raja, seneng nggak? Saya berani bayar setengah kerajaan. Setengah. Setelah diminum, Tuan Raja nggak bisa keluar, Bu. Dan ada obat yang bisa mengobati, Tuan Raja berani berapa? Saya berani setengah kerajaan lagi. Satu kerajaan itu, Bu, habis hanya penyakit mulut. So, kita sudah minum, makan nggak bisa keluar, Bu. Madat di dalam. Ada orang nggak bisa kentut, dud nggak bisa, Bu. Satu kali kentut bayar 25 juta. Masya Allah. So nggak bisa kentut, 2 kali 50 juta baru dud. Alhamdulillah. Nah Ibu, alhamdulillah. Makan bisa, keluar bisa, alhamdulillah. Nikmat nggak begitu? Seneng nggak begitu? Buat apa Ibu jadi raja? Nggak bisa makan, nggak bisa keluar. Itu harganya satu kerajaan, cuma mengobati, bisa makan, bisa keluar. Dengar Ibu? Masih pusing Ibu? Enggak, alhamdulillah. Maka nikmati hatinya yang sabar. Banyak ujian, namanya dunia ya begini, nggak sempurna enggak. Iya, ada sakitnya, ada sehatnya, ada yang benci, ada yang suka, biasa aja lah. Cerita yang berikutnya ini indah sekali. Nenek dan kakek berdua sambil pegang-pegangan, bahasa Inggrisnya kanti-kantian lah, di sawah sambil bawa daun pisang karena gerimis. Aduh, asik sekali. Di bawahnya, di belakang ada orang naik sepeda. Kring kring, nek kek, asik temen, kata neneknya. Tuh papa, ada apa? Kalau naik sepeda sih enak, Pak. Kita kan jalan kaki saja. Apa nggak enak? Iri hati sebabnya. Iri hati. Yang naik sepeda ada lagi naik motor. Waduh, naik motor ya enak ya karuan, dia naik sepeda naik motor kan begitu. Nggak seneng lagi kan apa? Iri hati. Yang naik sepeda ada mobil truk bawa batu. Waduh, enak temen naik truk, nggak kehujanan ya, dia naik motor, nggak seneng lagi kan? Kenapa? Iri. Ada bawa mobil Alphard yang bagus, AC-nya ngeser, kata supir truknya, enaknya mobilnya bagus ya, kamunya trik, nggak seneng karena iri. Yang naik Alphard, oh lewat di sawah ada nenek kakek lagi kanti-kanti. Supirnya kaget, Anda sudah tua masih gantian, kita sama istri saya di rumah tukaran baik. Ada, napasnya sesek, Bu, gemeter, kayak ngapa seperti itu gantian datang ke rumah bertengkar lagi. Naudzubillah min dalik, ya keluar kata-kata yang kasar lagi. Kenapa nggak seneng? Iri hati. Maka yang bisa jalan alhamdulillah, punya sepeda alhamdulillah, punya motor alhamdulillah, punya mobil alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini orang seneng nih begini nih. Ada tetangga tuh gelang baru alhamdulillah, walaupun dia gelangnya karet. Nikmat karena ada tetangga bikin rumah baru alhamdulillah, walaupun dia ngontrak saja. Masyaallah. Ada tetangga beli mobil baru alhamdulillah, walaupun dianya punya mobil-mobilan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Maka tata hati kita hari ini ya, kira-kira seneng datang terus ke Majlis Mulia ini. Mudah-mudahan sampaikan bermanfaat ya. Kita hatinya bersih kabe, ya hatinya bahagia kabe, seneng kabe, sampai kelak kita
Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wala tuatik. Hai dat yang bolak-balikan hati, tata hati kita semua ya Allah. Bimbing hati kita semua ya Allah. Semoga selalu bahagia dengan ketaatan padamu, datang ke majelis mulia, datang untuk sholat berjamaah, datang untuk bersodako, datang untuk bersolawat ya Allah. Tata hati kami ya Allah sampai kelak. Bu, ainal mutahabun bijalali jari Allah. Cari temanmu yang dulu bercinta karena aku, kata Allah. Nanti ibu-ibu akan mencari, Bu, akan mencari di surga itu, mana teman saya ini, mana teman saya ini. Ya Allah, dulu ngaji bareng, duduk bareng ya Allah. Ya Allah, pertemukan. Bukan bertemu di sana dengan penuh kenikmatan kebahagiaan. Maka ibu, kalau hatinya pengen tenang, datang ke majelis mulia seperti ini. Siap ibu? Itu saja yang sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.